Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 17 yang berjudul Pengendalian Manajemen Proyek. Berikut merupakan pembahasannya. Yang pertama yaitu hakikat proyek. Pada hakikatnya, sebuah proyek merupakan sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti penting bagi pihak manajemen proyek. Bisa dalam bentuk proyek konstruksi, pembuatan produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, konsultasi audi akuisisi, tuntutan hukum restrukturisasi finansial, kegiatan riset dan pengembangan dan instalasi sistem informasi, dan lain sebagainya. Pengendalian manajemen kegiatan proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin. Ada beberapa karakteristik yang membuat pengendalian manajemen proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin. Berikut merupakan karakteristiknya. Karakteristik dari proyek yang membuat manajemen pengendalian proyek berbeda dengan manajemen pengendalian kegiatan rutin, yaitu sasaran tunggal, struktur organisasi, fokus pada proyek, perluasnya trade-off, standar yang kurang andal, sering terjadinya perubahan dalam perencanaan, ritme yang berbeda, pengaruh lingkungan yang lebih besar, dan pengecualian. Yang kedua yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Dalam lingkungan pengendalian terdapat struktur organisasi. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek dan tim ini dibubarkan ketika tugasnya sudah selesai. Jika proyek dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh kontraktor dari luar sponsor proyek, maka sebaiknya menetapkan aturan kerja yang jelas dengan personil kontraktor itu. Struktur organisasi ini meliputi organisasi matrik dan evolusi struktur organisasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan kontraktual. Hubungan ini berdasarkan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat kerjasama. Hubungan kontraktual meliputi kontrak harga tetap dan kontrak pergantian biaya. Dalam kedua jenis kontrak tersebut, terdapat banyak variasi. Pada kontrak insentif, tanggal penyelesaian atau target biaya atas keduanya didefinisikan di muka, dan kontraktor diberi imbalan atas penyelesaian proyek lebih awal dibandingkan dengan target biaya. Di dalam lingkungan pengendalian juga ada struktur informasi. Yang dibahas dalam struktur informasi ini adalah paket kerja dan perkiraan biaya tidak langsung. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur dan biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Sedangkan perkiraan biaya tidak langsung adalah sebagai tambahan dari paket pekerjaan proyek langsung, dibuat perkiraan biaya untuk aktivitas administrasi dan aktivitas pendukung. Setelah membahas lingkungan pengendalian, kita beralih ke perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Pada proyek yang tidak terlalu rumit sekalipun, ada rencana untuk perencanaan, yaitu uraian perencanaan setiap tugas, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini, kapan pekerjaan ini harus diselesaikan, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Ada 3 hal yang menjadi hakikat perencanaan proyek, yaitu yang pertama bagian lingkup atau scope, menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bagian jadwal atau schedule, menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Yang ketiga yaitu biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek dan biasanya disebut sebagai anggaran pengendalian.
Dalam perencanaan proyek terdapat juga analisis jaringan. Ada yang dikenal dengan teknik evaluasi dan penilaian program atau PERT dan metode jalur kritis atau CPM. Setiap teknik mempunyai 3 langkah pokok, yaitu yang pertama memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan, mengidentifikasi saling ketergantungan antara paket pekerjaan, dan menghitung jalur kritis. Selain analisis jaringan, ada juga perkiraan biaya. Demi alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. Sumber daya yang digunakan pada masing-masing paket pekerjaan dikendalikan dalam hal kuantitas fisiknya, bukan dalam bentuk biaya, sehingga membuat perkiraan biaya bagi setiap paket pekerjaan tidak akan banyak memberikan manfaat. Selain perkiraan biaya, terdapat juga penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. Untuk proyek yang panjang, anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama proyek, dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya. Selain itu, ada juga aktivitas perencanaan lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Sekian untuk materi pertemuan 17 kali ini. Sekarang, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albertus Alwin Berkatalawa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kami sebelumnya, itu mengenai pengendalian manajemen proyek. Pada akhir proses pencatatan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula, manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Jadwal memperlihatkan perkiraan waktu bagi setiap aktivitas dan anggaran memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap bagian pokok proyek. 1. Hakikat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain. Antara lain, laporan kendala, laporan kemajuan, pekerjaan, dan laporan keuangan. Laporan kendala melaporkan baik masalah yang sudah terjadi seperti keterlambatan yang disebabkan oleh sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Laporan kemajuan atau progress report membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah selesai, dan mereka membuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Sedangkan laporan keuangan atau financial report adalah laporan yang akurat dari biaya proyek yang harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap termin kemajuan pekerjaan, jika itu merupakan kontrak penggantian biaya, dan mereka biasanya diperlukan sebagai dasar pencatatan ayat-ayat akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Bagian B, penggunaan laporan. Ayat 1, bagi kuantitas laporan. Artinya, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi. Akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan dari laporan. Kedua, presentasi penyelesaian. Itu untuk beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan, dan presentasi penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk membandingkan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Ketiga, merangkum kemajuan.
Sebagai tambahan dalam menentukan persentase penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. Jadi sistem biasanya memiliki beberapa metode pengumpulan tiap-tiap paket pekerjaan yang memberikan pengukuran keseluruhan atas pencapaian. Keempat, daftar perbaikan. Ketika mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyiapkan daftar butir-butir pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Daftar perbaikan ini dinegosiasi dengan manajer proyek. Bagian C, sumber informasi informal. Nah, karena laporan tertulis bersifat berwujud, penjelasan sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan kepada mereka, dan praktiknya laporan-laporan ini biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan oleh manajer proyek dari pembicaraannya dengan pegawai yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Bagian D, revisi. Jika sebuah proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan besar bahwa rencana yang dibuat tidak dipenuhi satu atau lebih dari ketiga aspeknya, seperti ruang lingkup, jadwal, atau biaya. Nah, kejadian yang umum adalah ditemukan kemungkinan terjadinya kelebihan biaya, yaitu biaya aktual yang melampaui biaya menurut anggaran. Bagian E, audit atas proyek. Audit atas mutu harus dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang dikerjakan. Jika pekerjaan tertunda, pekerjaan yang salah setiap paket pekerjaan dapat disembunyikan. Nah, mereka ditutupi oleh pekerjaan berikutnya. Nah, dalam beberapa proyek, audit atas biaya juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek, sedangkan untuk yang lain, audit biaya tidak dilaksanakan sampai proyek tersebut selesai. Bagian B, evaluasi proyek. 1. Evaluasi kinerja. Evaluasi ini dititik beratkan pada manajemen dan sisi pengelolaan proyek. Tujuan yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen proyek. Yang terakhir adalah menemukan cara yang lebih baik untuk proyek yang selanjutnya. Misalnya, cost overrun. Itu ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, hal tersebut dinyatakan terjadi cost overrun. Kedua, peninjauan kembali. Dalam melihat kembali sampai sejauh mana pekerjaan proyek telah dikelola dengan baik, godaan alamiah yang terjadi adalah mengandalkan pada informasi yang tidak tersedia pada waktu proyek dilakukan. Dengan melihat kembali ke belakang, biasanya akan dapat ditemukan keadaan-keadaan di mana keputusan yang benar ternyata tidak dilakukan. Bagian B, evaluasi hasil. Konkretnya, bagian ini adalah membandingkan antara hasil yang disepakati saat awal proyek dengan hasil aktual proyek yang telah dikerjakan. Berikut adalah kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Itu 1. Proyek tersebut harus cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. Kedua, hasil yang didapat harus dapat dikuantifisir. Ketiga, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. Keempat, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan. Nah, baik teman-teman, terima kasih pembahasan kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pengucapan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.